Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang sebelumnya ya, kita bahas tentang kepribadian. Kita bahas tentang saksiyah, di mana saksiyah atau kepribadian itu akan terbentuk berdasarkan satu kaidah atau tolak ukur ya, dan tolak ukur yang sehingga menjadi kepribadian yang khas. Dalam kesempatan ini spesifik kita akan bahas saksiyah Islamiyah seperti apa dan bagaimana. Yuk langsung aja kita mulai. Ya, teman-teman, masih di kitab ini ya, Mengokohkan Mafahim Islam. Kita akan coba kupas tuntas tentang bab kepribadian Islam, saksiyah Islam. Ya. Saksiyah itu apa? Islam itu apa? Sehingga seseorang itu bisa dikatakan memiliki kepribadian Islam. Apakah orang yang beragama Islam secara otomatis dia memiliki saksiyah Islam, ya, atau tidak? Nah, ini kita akan dengarkan pandangan dari sahabatnya Jadi yang hadir di sini. Oke, mulai dari Kang Dedi ya. Kang, gimana? Apakah setiap orang muslim itu dia pasti memiliki kepribadian Islam, atau harus bagaimana dulu nih agar seseorang itu bisa dikatakan dia memiliki kepribadian Islam atau saksiyah Islam? Ya, seorang muslim itu seharusnya artinya belum pasti ya. Jadi seharusnya seorang muslim itu adalah berkepribadian Islam. Kenapa? Ya kan, kepribadian itu kemarin kita bahas ya, terbentuk dari dua kan, akliyah sama nafsiyah. Akliyah itu pola pikir, nafsiyah pola jiwa. Ya, dari akliyah pola pikirnya itu, kalau muslim itu dari pola pikirnya kan Islam, terdapat sakofa Islam di kepalanya. Jadi kalau sakofa Islam di kepalanya itu akan mendorong orang melakukan perbuatan kan, yaitu yang disebut dengan nafsiyah. Pola jiwa itu sesuatu yang menentukan dia cara memenuhi kebutuhan. Jadi manusia kan, kebutuhan manusia kan dua. Kenapa manusia berbuat sesuatu? Karena ada dua. Pertama ada hajatul uluhiyah, kebutuhan jasmani. Yang kedua adanya naluri. Ya, itulah kenapa manusia selalu bergerak, bekerja, ya, memenuhi cuma dua. Nah, cara memenuhi hajatul uluhiyah sama naluri itu disebutnya adalah nafsiyah. Ya, nafsiyah itu tergantung pola pikirnya. Jadi kalau orang Islam seharusnya pola pikirnya kan Islam, nafsiyahnya harusnya Islam. Jadi kalau ada permasalahan itu dia menyesuaikan dengan syariat Islam harusnya. Itu yang disebut dengan kepribadian Islam. Tapi ternyata kan tidak secara langsung gitu untuk saat ini. Ketika orang akliyahnya bukan Islamiyah, walaupun agamanya Islam. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Contohnya lah ya, misalnya nih, kasusnya gimana? orang Islam tapi tidak memahami ajaran Islam. Jadi dia mungkin Islam dari lahir gitu. Sementara dia mengetahui Islam itu cuma sedikit lah ya, misalkan dari ibadahnya aja dan sebagainya. Sementara aturan-aturannya di luar ibadah nggak paham. Mungkin ya sebatas apa ya? Malahan misalkan dia sekolah diisi dengan sakofa bukan Islam, sakofa Gorbian gitu kan, sakofa dari Barat. Maka tinggal lakunya seperti orang Barat. Agamanya Islam, perasaannya Islam, tapi tinggal lakunya seperti orang Barat, misalkan pergaulan bebas, pacaran, gitu. Itu kan tingkah laku atau saksiyahnya orang Barat kan, keberadaan orang Barat gitu, bebas. Islam kan nggak boleh bebas gitu. Tapi agamanya Islam. Ya, karena itu kan status itu kan nggak mempengaruhi. Saya mulai mikir gitu, Ustaz. Jadi kalau biasanya kan kalau anak-anak sore itu ngaji di madrasah sore, ntar sore kan pas pagi sampai siang di sekolahan. Jadi kalau sore itu kan ngaji, belajar Quran gitu kan, sholat. Tapi kalau di sekolah itu gorbian. Jadi antara spiritual dan pemikirannya ya, maksudnya mungkin kalau sekolah kan mungkin karena udah di set up ya, tapi pemahaman politiknya, ideologinya, semua kan pasti kan sekuler. Jadi ya ibaratnya mereka mencampur adukan gitu. Jadi seolah-olah ya Islam itu ya, dia mungkin bahkan tidak mengerti Islam secara menyeluruh pasti. Tidak memancarkan. Dan satu sisi tidak memancarkan, dan
pasti yang di pemahaman dia ya Islam itu ya seperti spiritual pasti. Dan secara kalau mau ngebahas politik pun mereka pasti Ghorbiya patokannya. Ya itulah mengapa sekarang umat Islam itu syakhsiahnya tidak khas gitu. Sebenarnya kan orang Islam itu memiliki kepribadian khas yang berbeda dengan kepribadian Harusnya kan misalnya harusnya kan pendidikan juga Islam. Nggak harus juga. Nggak harus pendidikan Islam. Jadi orang untuk bersaksiat Islamiyah itu tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Ya. Orang yang nggak sekolah juga bisa bersaksiat Islamiyah. Oke. Nah ini mungkin perlu kita spill lebih lanjut ya. Nah. Bagaimana Kang Yuda nih Kang, agar seorang itu yang walaupun dia memandang status pendidikan, tapi bisa terpancar pada dirinya itu baik dalam pola pikirnya maupun pola sikapnya itu yang Islami gitu loh. Itu mungkin ada. Ya dasarnya sih karena tidak menjadikan akidah Islamnya itu sebagai kaidah fitriyah. Oke, itu. Ya, itu kalau Kaidah ini kita apa? sederhanakan ya. Sederhanakan Apa sih itu? Bahasa baiknya. Islam itu kan yang merupakan akidah. Ya. Kalau bahasa bayinya itu ya kita itu yakin terhadap Allah, rukun iman, rukun Islam gitu ya. Kita tuh yakin terhadap Allah, Rasul kita dan sebagainya gitu, yakin terhadap kebenarannya. Lalu kita tuh memilih Islam sebagai agama kita, sebagai panduan hidup kita, maka itu menjadi akidah. Nah, tetapi pada faktanya akidah ini tidak dibawa menjadi kaidah fikriyah. Kaidah fikriyah itu kaidah berpikir. Orang tuh mau mempertimbangkan sesuatu itu tidak lagi memakai akidah Islam. Misalnya kalau suka sama seseorang itu gimana sih harusnya? Udah tembak aja gitu ya, ungkapkan rasa cintanya kepada orang yang dituju. Nah, tanpa dia berpikir kalau yang seperti itu tuh menurut Islam itu boleh apa enggak sih gitu. Nah, jadi akidah Islamnya tidak dipakai menjadi kaidah berpikir seseorang. Sehingga itulah yang menyebabkan tadi boleh jadi orang itu dia itu muslim, nah tetapi pada saat apa yang dia lakukan itu tidak mencerminkan dia itu adalah seorang muslim. Itu awalnya. Ya. Nah, mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Ini tadi kita ada kata kaidah yaitu kayak landasannya ya, landasan berpikirnya. Itu kan sebetulnya tahapannya itu di ranah pemikiran mungkin ya, di kepalanya dia, di pemahamannya dia bagaimana memahami tentang suatu problem gitu. Ini dasarnya seperti apa gitu. Nah, untuk sampai ke tingkah laku perbuatan ya kan. Tadi misalnya contohnya dia suka dengan seseorang gitu ya, perempuan nih, laki-laki suka sama perempuan. Nah, kemudian laki-laki ini berarti ada suatu naluri yang muncul ya kan, yang dia harus penuhi. Kalau enggak nanti dia galau. Nah, cuman di saat itu berarti kan otak juga pemikirannya nih, harus bagaimana nih ya, berpikir gitu kan. Nah, di saat berpikir itulah kaidah itu dipakai gitu kan, seharusnya nih dipakai. Nah, untuk sampai ke tahapan berikutnya agar tidak melenceng, itu bagaimana alurnya gitu loh, alur cara kerjanya agar ketika manusia itu ya, orang muslim itu sudah tahu kaidahnya, sudah paham, terus sampai ke tataran pelaksanaannya itu sesuai gitu loh. Nah, jadi implementasinya sesuai dengan kaidahnya tadi. Kang Dedi gimana Kang? Bisa lagi nih. Boleh, atau Kang Haji Tapi kalau mungkin dari aneh ya. Kalau untuk sampai implementasi yang sesuai itu, kalau untuk masyarakat umum semua ya, itu sulit menurut saya. Sulit gimana? Jadi dia perlu proses yang mungkin ya mungkin ngaji yang konsisten lah ya, untuk atau dia belajar konsisten ya konsep ini sampai dia benar-benar paham, baru bisa sesuai itu. Enggak sih, sebenarnya simple. Ya mungkin simpel, tapi yang lebih berat tuh sebenarnya ya kalau menurut Anda tuh
kontrolnya itu. Karena mungkin di era sekarang itu mungkin dia mengerti, tapi kan karena mungkin mafahimnya bukan Islam, mungkin dia tahu maklumatnya ya, maksudnya ilmu pengetahuannya ini tahu, tapi karena mafahimnya bukan Islam, yaitu kontrolnya tuh tidak sesuai Islam gitu. Tidak sesuai dengan mungkin pemikiran dia di saat yang mungkin belum paham ini, karena dia belum mempelajari ini secara selesai lah, komprehensif bahasanya gitu. Tapi sebenarnya ya kalau secara umum ya yang wajib-wajib itu tentu udah paham lah saya yakin. Karena Ngerti betul. paham, ngerti gitu loh. Tapi karena di pemikirannya nih, maaf ya. Tapi karena di pemikirannya sekuler, disulit. Ya berarti dia akhlaknya sekuler. Itu maksudnya. Ya, jadi Karena faktor akhlaknya itu. tadi, jadi akidah itu kan menjadi fondasi. Ya, jadi kalau kita mau belajar tentang akidah itu kan asas berpikir. Itu kan ada bermacam-macam ya. Di antaranya ada asas berpikir Islam, berarti akidah Islamiyah. Ada asas berpikir sekuler, ya, ada asas berpikir komunis. Itu berbeda asasnya. Kalau sekuler kan percaya sama Tuhan, tapi di dunia itu nggak mau diatur dengan aturan Tuhan. Itu sekuler. Itu betul. Ya. Kalau Islam kan percaya sama Tuhan, di dunia harus Diatur dengan aturan Tuhan. Harusnya kan gitu tuh. Mewajibkan dirinya sendiri. So, Umat Islam harusnya itu. harusnya itu. Tapi kan umat Islam itu kebanyakan yang terpengaruh itu karena sekulerisme sebenarnya. Sekulerisme itu mengakomodir adanya agama. Jadi sekulerisme tidak menolak agama. Agama itu ada Islam, Kristen, Hindu dan sebagainya. Itu ada diakui. Tapi dalam pengaturan masalah kehidupan jangan pakai aturan agama. Dan yang kebanyakan sekarang orang pakai ini. Gitu. Nah kalau komunis menolak 100% agama karena tidak percaya sama Tuhan kan. Ya, kalau menolak agamanya di dunia berarti pakai aturan sendiri. Jadi komunis sama sekuler hampir sama. Nah kalau kita ambil tadi kembali ke masalah akidah. Jadi kalau akidah itu kan menjadi tadi kaidah fikriyah, landasan berpikir. Kalau orang akidahnya Islam, kaidah berpikirnya Islam dong. Berarti halal haram. Standarnya jelas. Standarnya halal haram jelas. Ya, persepsinya persepsi Islam, pemahaman Islam. Tapi kalau akidahnya itu adalah sekuler, ya kaidah fikirnya sekuler, membolehkan semuanya gitu. Ya, jadi ada hak asasi manusia, ada demokrasi di situ diperbolehkan. Ini menjadi polemik masyarakat sekarang. Jadi kenapa menjadi polemik? Ya, karena sakofah yang dimiliki oleh masyarakat sekarang adalah sakofah asing, bukan sakofah Islamiyah, sakofah Ghorbiyah. Ya, jadi atau sakofah ajnabiyah, sakofah asing. Jadi karena cendekia misalkan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu kurikulum sakofah asing semua kan? Itu Bukan kurikulum Islam. Maka yang bercokol di kepala manusia sekarang itu sakofah asing. Perasaannya masih perasaan Islami karena dia beragama Islam. Masih tahu halal haram, masih tahu sholat itu wajib, tapi nggak mau kan sakofahnya ini bertentangan dengan perasaan. Jadi sakofah orang sekarang bertentangan dengan perasaannya yang masih Islam. mungkin kalau contoh sederhananya gini lah, mungkin ada orang misal pengen punya mobil. Harusnya kan kalau yang cara yang benar dia kerja keras, nabung, pasti lama tuh prosesnya tuh. Atau cara yang kedua dia pinjem sama orang yang punya duit, tapi nggak ada riba lah katakanlah di situ kan. Nah tapi kan jarang hal seperti itu kan. Akhirnya mau nggak mau dia tahu mungkin riba itu haram gitu kan, tapi mungkin karena faktor faktor yang dia alami Itu namanya dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan, namanya dawafin. Jadi salah satu faktor orang bisa melakukan sesuatu karena ada faktor pendorongnya. Kenapa orang melakukan riba? Ya karena dia butuh. Sedangkan untuk hal yang tidak riba nggak bisa. Kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi menurut dia kalau riba itu yang mendorong melakukan riba. Sebenarnya kalau dia nggak punya mobil nggak masalah juga kan sebenarnya gitu. Tapi karena ada dorongan misalkan dari istrinya, keluarganya, ayo beli mobil dong. Ini mendorong. Nah,
itu harus diselaraskan dengan jangan akliyah. Itu maksud anak. Ya. Sekarang dorongan kan orang pengen punya semua kan, pengen punya rumah. Dorongan itu. Mendorong Apalagi- orang melakukan berbuatan. Apalagi Gen Z kan dituntut apa ekspektasi Enggak juga sukses. sih, enggak hanya Gen Z juga. Ya, mungkin sakofanya sakofa sekuler kan, sakofa Betul lagi. Iya. Iya, benar. Maka ya orang melakukan kemaksiatan sebagaimana itu. Karena akliyah tadi, ya kaidah fikriyah itu akan menghasilkan kiadah fikriyah, kepemimpinan berpikir. Kepemimpinan berpikir itu akan menghasilkan cara dia untuk melakukan perbuatan. Jadi standar melakukan perbuatan itu sesuai dengan kiadah fikriyahnya. Jadi kiadah fikriyah itu harus menyesuaikan. Kalau kiadah fikirnya Islamiyah, maka perbuatan dia sesuai dengan kaidah berpikir Islam. Berarti untuk yang tadi sudah dijelaskan Ustadz Abdul itu yang sesuai itu mungkin ya kalau saya sebut ya mungkin sulit. Karena tadi Karena faktor mungkin faktor dan satu sisi faktor dorongan yang begitu banyak dari berbagai macam. sulit itu kan bukan berarti tidak mungkin. Sulit memang berarti tidak mungkin betul. Ya, karena tadi iklimnya, lingkungan, sistemnya Betul. tidak mendukung untuk saksian ini yang khas ini ya bisa terwujud gitu. Namun ini kan sebenarnya suatu konsekuensi ya. Kalau tidak dilakukan akan ada dampak, akan ada yang tertimpa pada dirinya gitu. Atau sebenarnya nggak apa-apa sih orang yang misalnya tidak khas-khas banget lah, jangan terlalu Fanatik. fanatik Nah. ya kan, jangan terlalu radikal, jangan terlalu ekstrim gitu loh, biasa-biasa aja gitu. Ini kan jadi perbincangan juga di kalangan masyarakat gitu loh. Kak Yuda ada pendapat nggak tentang isu-isu itu gitu? Ya, fun fact-nya itu orang itu ya, kalau dia itu sekuler itu, dia itu tidak merasa dirinya itu sekuler. Satu tuh. Begitu ya. Dan nggak mau lah Iya, nggak mau dicap sekuler, mana ada orang yang mau. Sekuler Saya banget nggak ya. sekuler. Atau bisa jadi orang tuh nggak paham sekuler itu apa. ada dua kemungkinan itu. Kemungkinan Dia yang itu menjadikan akidah sekuler itu ya, dijadikan sebagai kaidah fikriyah. Karena dia nggak paham fasdudin anil hayah atau sekuler itu nggak boleh gitu ya. Jadi dia jadikan itu sebagai bagaimana cara dia berpikir untuk melakukan sesuatu gitu ya. Padahal ternyata itu tuh ternyata nggak boleh. Makanya kita sering temui kalau ke masjid pakai sarung, habis sholat lepas, karena dia nggak paham bahwa sebenarnya sekuler itu nggak boleh gitu ya. Nah dari akidah yang salah saja, pemahaman terhadap akidah yang salah saja akan menimbulkan akliyah yang salah, menimbulkan sakofah yang salah, pemahaman yang salah nanti akan menghasilkan tadi perilaku dan pilihan-pilihan yang salah. Jadi dampaknya banyak sih. Nah setelah memilih pilihan yang salah, tentu saja pilihan yang salah itu kan berarti bukan berasal dari Allah misalnya, yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi. Berarti kan dia akan melakukan sesuatu di luar dari keinginan Allah. Dan otomatis kalau melakukan hal itu akan memberikan dampak, efek kepada lingkungan. Ya, efeknya kerusakan dan sebagainya gitu. Karena kan Allah sudah menjamin Al-Quran itu atau hadis itu sebagai panduan hidup. Nah kalau kita tidak ikut panduan ini, ya berarti akan terjadi tadi kerusakan, kesalahan sebagainya. Makanya harus paham nih, kita harus bisa mengidentifikasi diri kita ini termasuk sekuler apa enggak sih gitu ya. Kita itu sudah menjadikan akidah kita itu memilih akidah Islam tadi atau akidah sekuler atau akidah komunis gitu. Jangan-jangan kita KTP-nya Islam tapi maksudnya akidahnya bukan akidah Islam. Nah, di Islam gitu. Nah, komentar dong, Karma aja. Bukan komentar, Apa? itu kan menyanggah, nggak apa-apa. Nah, silakan. Nah, jadi sebelum itu kan sini banyak istilah-istilah ya yang tadi Ana ceritanya menyimak dulu ceritanya tadi. Asik. Keren banget. Ya kita kan sini kan awam ya, yang nyimak kita awam. Jadi sebelum ada itu saksiya itu apa, sakofa itu apa, mafahim itu apa. Jadi biar mereka tuh mencerna gitu. Kan jadi tadi ngomong sakopa mulu. Mungkin kalau di kalangan kita mah sakopa ya udah biasa gitu kan. Jadi seharusnya tadi diterangkan dulu Ustaz. Jadi apa itu saksiyah kayak gitu, apa itu sakofa,
Jadi singgung terus. Kan tadi kan yang hanya disinggung kan hanya akliyah ya tadi ya. Ya kan seharusnya kan definisi itu penting di awal maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan orang yang pertama kali mencerna itu adalah definisi atau kata-kata yang Bahasa bayinya lah ibaratnya gitu ya. Misalkan dia kalau misalkan bilang sekuler, sekuler tuh apa sih kayak gitu. Misalkan gitu kalau ada orang yang nggak tahu kapitalis itu apa sih, dia kan tahunya kapital kayak gitu. Jadi mohon diperjelas lagi gitu. Jadi Satya itu apa, Sakofa itu apa, Jadi gini, teman-teman. cabang-cabang. Sekarang udah ada AI ya. Bukan, sebetulnya ya. Sepertinya tadi Kang itu fokus membaca, menyimak tulisan sehingga mungkin beberapa Ya, udah perkataan dijelasin, dari yang semuanya di sini itu tidak terdengar gitu loh, tidak terdengar dengan baik. Padahal semua istilah-istilah yang tadi diucapkan itu sebenarnya udah dijelasin ya, sudah dijelasin istilahnya apa, maksudnya apa, pengertiannya apa, definisinya bagaimana. Mungkin hanya saja belum familiar. Ya, kalau belum familiar iya, tapi kalau dijelasin itu sebenarnya udah, bahkan dari video sebelumnya pun sudah. Nah makanya teman-teman nih simak dari awal sampai akhir gitu ya, jangan di awalnya aja. Ulang lagi video kemarin. Simak Ya, kita ulang lagi ya. Dapat pemahamannya utuh gitu loh. Iya kan sebagai penonton yang setia misalkan ngajain itu kan pasti kan berbeda-beda gitu dari yang Gen Z, milenial dan sebagainya. Palingan kalau misalkan dari kalangan mahasiswa atau gimana tuh istilah-istilah itu boleh diulang-ulang, maksudnya biar untuk mengingatkan saja, bukan berarti tadi nggak pas gitu, nggak ya gitu. Kalau misalkan tadi nih seharusnya ada kata tadi yang muyul-muyul itu belum ya? Yang kecenderungan Muyul itu kalau nggak salah ya, kalau dari aneh ya, Muyul itu masalah di episode sebelumnya tuh udah dibahas. Iya, tetap kan itu kan ada di spill. Iya, Itu namanya kecenderungan. Berarti tadi itu yang di sama Antum kan, itu kecenderungan yang di mana itu memang akidah itu kan ranah-ranah yang harus itu ya, harus tetap pasti ada ikatannya simpel gitu, nggak boleh berbeda ya kan, dari musim dunia, pokoknya dunia itu akidahnya satu kayak gitu. Kalau misalkan leceh berarti kayak tadi dia punya KTP Islam tapi apa, tidak mengatakan Islam. Kayak tadi kan atau Al-Dolbiyah apa namanya yang kebarat-baratan itu loh. Dia pakai UKNC, pakai tentok, pakai bulu mata, pakai soklen, gigi rageling, itu kan dari barat semua. Tapi kan pede banget, iya. Maksudnya behel. Kok pede banget gitu. Tapi dia tetap sholat bang, tetap sholat, puasa kayak gitu. Mungkin itu dari yang mungkin lebih mendesak lagi gitu penjelasannya. Oke, yang menarik ya. Ini Keseharian gitu, dari keseharian. Itu yang tadi Ana udah singgung tadi. Ya, betul. masukan kritik saran yang evaluasi yang sekaligus di dalam. Jadi sini sama aja itu yang Jadi udah oke lah ya, singgung. kita terima gitu ya masukan sarannya. Nah mudah-mudahan di video-video berikutnya kita bisa lihat. Ya mungkin gitu sarannya Ya, dari. mungkin cukup ya untuk bab saksi Islam ya. Silakan Iya. simak baik-baik sampai jadi. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.